Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2B. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Oke, sekarang kita akan belajar di materi baru, yakni tema 6 subtema 3 dengan judul tumbuhan di sekitarku. Sudah siap untuk belajar? Oke, yuk kita simak apa saja ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, kira-kira ada berapa ya jumlah kelompok tumbuhan berdasarkan ukurannya? Juga ada apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Kita pelajari bersama ya. Nah, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ada banyak sekali tentunya. Ada berbagai macam contoh, misalnya buah jambu, pohon jambu, atau juga pohon pisang, dan berbagai macam bunga-bunga yang indah. Nah, tumbuhan berdasarkan kelompoknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, yakni ada tumbuhan pendek. Nah, tumbuhan pendek ini tidak memiliki kayu dan disebut dengan tumbuhan herba. Tumbuhan ini tumbuh di pekarangan. Tentunya anak-anak sering menjumpainya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Contoh tanaman pendek, yakni ada tanaman lidah buaya, ada tanaman bunga matahari, dan juga tanaman rumput. Pastinya anak-anak sudah paham dan tahu tentang macam-macam tumbuhan pendek ini dan sering menjumpainya. Selanjutnya, yakni ada yang namanya tumbuhan sedang. Nah, tumbuhan sedang ini memiliki batang berkayu dan juga keras. Tumbuhan ini disebut dengan semak atau tanaman perdu. Untuk contohnya, kita simak ya. Nah, contoh yang pertama yakni ada pohon jeruk. Kemudian juga ada bunga mawar. Dan selanjutnya ada pohon delima. Ada nggak ya dari anak-anak kelas 2B yang punya tanaman seperti ini? Pasti senang sekali. Oke, selanjutnya untuk pengelompokan yang terakhir yakni ada tumbuhan tinggi. Tumbuhan tinggi yakni tumbuhan yang ukurannya tinggi, disebut dengan pohon, dan biasanya pohon ini berumur panjang. Apa saja ya contohnya? Yang pertama, yakni ada pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki banyak sekali manfaat. Selanjutnya, yakni ada pohon mangga. Pohon mangga sangat lezat buahnya. Selanjutnya juga ada pohon rambutan. Rasanya manis. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian yang ada pada tanaman atau tumbuhan. Yang pertama, yakni ada yang namanya bunga. Bunga adalah bagian tercantik dan tidak semua tanaman memiliki bunga. Selain bunga, dalam tanaman juga ada yang namanya buah. Nah, buah ini adalah bagian tumbuhan sebagai tempat menyimpan hasil pengolahan makanan. Selain ada buah, di dalam buah juga ada yang namanya biji. Nah, biji ini berada di dalam bagian buah pada tumbuhan. Selain ada biji, juga ada daun. Nah, daun ini adalah tempat untuk mengolah makanan. Selanjutnya ada yang namanya batang. Batang berada di bagian atas permukaan tanah dan bermanfaat untuk menompang makanan. Selanjutnya yang terakhir adalah akar. Nah, akar ini berada di bawah permukaan tanah, bermanfaat menegakkan tumbuhan dan untuk mengangkut air dari tanah. Selanjutnya kita akan belajar tentang berhitung satuan berat. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang macam-macam timbangan dan juga belajar tentang kilogram, sekarang Bu Guru akan memberikan ilmu baru, yakni 1 kilo sama dengan 1000 gram. Perlu diingat ya, 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan 10 ons. Perlu diingat lagi, 1 kilo juga sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram.
Bu Guru punya contoh di sini. Ada yang namanya bunga kol atau daun kol. Daun kol ini memiliki berat sebesar 1 kilogram. Nah, 1 kilogram ini sama dengan berapa ons ya kira-kira? Ya, betul sekali. Jawabannya 10 ons. Kemudian Bu Guru juga ada contoh bawang. Nah, bawang ini memiliki berat 4 ons. Nah, 4 ons kira-kira sama dengan berapa gram ya? Iya, 4 dikali dengan 100. Karena 1 ons sama dengan 100 gram. Maka 4 dikalikan 100 sama dengan 400. Jadi 4 ons sama dengan 400 gram. Selanjutnya Bu Guru juga ada contoh yakni buah wortel. Berat wortel di sini adalah 3 ons. Nah, 3 ons sama dengan berapa gram ya? Oke, 3 ons sama dengan 3 dikalikan 100. Contohnya sama seperti sebelumnya, yakni 3 dikalikan 100 karena 1 ons sama dengan 100 gram. Maka jawabannya adalah 3 ons sama dengan 300 gram. Hebat semuanya. Selanjutnya kita akan belajar beri tanda checklist pada tata tertib yang berlaku di sekolah. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita belajar bersama. Kita baca yang nomor 1. Datang ke kelas tepat waktu. Itu termasuk tata tertib yang berada di sekolah atau tidak? Iya, benar sekali. Jawabannya correct atau di checklist. Kemudian yang nomor 2. Tidak membuang bungkus makanan ke tempat sampah. Itu perilaku yang terpuji atau tidak ya? Tentu itu bukan perilaku yang baik. Maka jawabannya silang. Selanjutnya yang nomor 3, mencoret-coret buku yang ada di perpustakaan. Itu juga bukan tindakan yang baik. Maka jawabannya adalah silang. Dan yang keempat adalah memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Jawabannya correct. Karena dia ada pada tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang terakhir sekarang, bersikap santun dan mengucapkan salam adalah checklist atau correct pada tata tertib yang ada di sekolah. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat bunga mawar dari plastisin. Wah, pasti menyenangkan sekali. Oke, alat yang perlu disiapkan adalah plastisin atau dough berwarna merah muda, kuning dan hijau. Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, buatlah 5 bulatan dari plastisin berwarna merah muda untuk mahkota bunga. Lalu tekan bagian tengah bola membentuk mahkota bunga. Yang kedua, buatlah sebuah pola dengan alas dan datar menggunakan plastisin berwarna kuning. Kemudian tempelkan di tengah-tengah mahkota bunga seperti pada gambar. Dan yang ketiga, buatlah tali yang agak panjang sebagai tangkai bunga menggunakan plastisin berwarna hijau. Buat juga 2 lingkaran yang ditipiskan dan dicubit ujungnya sehingga menyerupai bentuk daun. Dan yang keempat, pasangkan tangkai dan daun pada kelopak bunga. Yeay, selamat! Kamu berhasil dan membuat bunga dari plastisin. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan banyak manfaat dan bisa diterapkan di rumah ya oleh anak-anak. Sekian dulu dari Bu Ariza. Tetap semangat untuk anak-anak hebat kelas 2B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.